Sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, walaupun pemilu telah selesai dan pemenangnya juga sudah ditetapkan secara sah oleh KPU, namun kegaduhannya masih terus berlangsung sampai saat ini. Sekarang tim dari paslon 01 dan tim paslon 03 sedang mempersiapkan persenjataan untuk berkonfrontasi secara hukum di hadapan Mahkamah Konstitusi melawan tim dari paslon nomor 2. Dalam gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03, ada dua tuntutan yang menurut saya cukup seksi dan sensasional. Yang pertama adalah meminta supaya hasil pemilu yang sudah ditetapkan secara sah ini didiskualifikasikan. Yang kedua, meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk diadakan pemilu ulang dengan syarat Gibran tidak diikutsertakan dalam pemilu itu. Artinya Gibran dieliminir dari posisinya sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Teman-teman, begini. Di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, junto pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, itu mengatur mengenai hak asasi, hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Dan mengenai hak warga negara untuk memilih dan dipilih ini juga pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hak warga negara untuk memilih dan dipilih itu dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang, dan juga konvensi internasional. Dan di dalam hukum kita, karena hak memilih dan dipilih itu diatur di dalam undang-undang hak asasi manusia, maka dengan sendirinya hak itu adalah hak asasi. Logis. Dan hak untuk dipilihnya Gibran sebagai cawapres itu adalah hak asasi yang melekat dalam dirinya sebagai warga negara. Lalu datang sekelompok orang dengan kepentingan yang mereka punya, melalui jalur hukum, mereka mencoba merampas, mereka mencoba menghilangkan hak asasi yang dipunyai oleh seseorang, yang dilindungi oleh konstitusi, oleh undang-undang, bahkan oleh konvensi internasional. Tidak kurang seksi apa coba? Tidak kurang sensasional apa? Sekarang saya coba mengajak teman-teman untuk bermain-main dengan pikiran, untuk melakukan eksperimen pikiran. Sekarang dimisalkan, gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya diadakan pemilu ulang. Dan ajaibnya, Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan, memberikan hak kepada 01 dan 03 untuk menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo yang menggantikan Gibran yang dieliminir. Akhirnya rembuklah, misalnya nih ya, rembuklah 01 dan 03, lalu muncul berapa nama, misalnya apakah Rocky Gerung yang diduetkan dengan Prabowo, atau Surya Paloh misalnya diduetkan dengan Prabowo, atau Muhaimin Iskandar diceraikan dengan Anies lalu dipasangkan dengan Prabowo. Anies sendiri misalnya dicarikan pendampingnya mungkin Surya Paloh misalnya, atau Rohut Sitompul misalnya untuk diduetkan dengan Anies. Diadakanlah pemilu ulang dan hasilnya tetap sama, yaitu Prabowo Subianto tetap pemenangnya. Kalau seperti itu keadaannya, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Coba.
apakah mereka akan mengajukan gugatan lagi dengan dalil yang sama dan meminta supaya Prabowo-nya yang tidak diikutkan. Misalnya mereka minta untuk diadakan pemilu ulang lagi dan Prabowo-nya yang tidak diikutsertakan, Prabowo-nya yang dieliminir. Apakah akan seperti itu? Atau keadaannya misalnya berbalik. Aniesnya yang keluar sebagai pemenang. Lalu Prabowo mengajukan gugatan dengan dalil yang sama, yaitu pemilu curang. Lalu tim Prabowo meminta agar hakim memutuskan untuk mengadakan pemilu ulang dan meminta supaya Aniesnya yang dieliminir, Aniesnya yang tidak diikutsertakan dalam pemilu itu. Kalau seperti itu kondisinya, kira-kira apa yang terjadi? Karena tidak jelas apa persisnya kecurangan itu dan di mana letak terjadinya kecurangan itu. Karena ketidakjelasan itu, kita akhirnya menduga-duga jangan-jangan yang teriak pemilu curang justru adalah pembuat curang yang sesungguhnya. Jadinya seperti maling teriak maling gitu.